Kalimantan Selatan, Bumi Antasari, dengan ibu kota Banjarmasin berpopulasi penduduk hampir 3,7 juta jiwa, tersebar dari 11 kabupaten dan 2 kota madya, hingga saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tidak dapat dipungkiri, seiring perkembangan manusianya, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pun semakin membuat manusia mengutamakan kepraktisan, kecepatan, dan kemudahan tanpa memedulikan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Imbas yang sangat nampak terlihat ialah penumpukan sampah plastik berbagai macam rupa. Sampah plastik seakan tidak pernah padam dalam menghalangi kemajuan setiap negara, termasuk skala provinsi seperti di Kalimantan Selatan. Jumlah sampah yang kita kelola di sini, kita bisa ada beberapa jenis kategori seperti kardus, buku, koran, dan lain sebagainya. Di sini setiap hari kita lakukan pencatatan. Sebelumnya sampah plastik yang dibuang di TPS, kita ada TPS biasa, ada TPS 3R. Di TPS 3R sendiri itu biasanya dipilah mana yang sampah plastik yang bisa masih bernilai ekonomis, dan juga residunya itu yang dibuang di TPA. Selain itu juga yang sampah-sampah yang di TPS saja itu yang langsung dibuang ke TPA, di TPA dipilah kembali untuk sampah plastiknya. Untuk di TPA sendiri itu sekitar 1,4 ton per harinya untuk pemilahan sampah plastik tersebut. Itu dari jumlah tersebut dari 120 ton sampah yang masuk ke TPA. TPA sendiri menggunakan sistem kontrol landfill, di mana setiap 2 hari sekali kami menutup sampahnya menggunakan tanah uruk. Tidak dapat dipungkiri, plastik tidak bisa begitu saja lepas dari aktivitas kita sehari-hari, karena memudahkan untuk melakukan banyak hal. Namun,
Pengetahuan dasar mengenai bahan plastik ini sangat kita perlukan, seperti yang akan dijelaskan oleh salah seorang dosen pendidikan kimia di Universitas Lambung Mangkurat berikut ini. Ini adalah plastik yang banyak digunakan dalam botol minuman atau untuk membungkus makanan yang lain. Ini adalah jenis PET namanya, polyetilena tereptalat dalam bahasa kimianya. Ada plastik lain yang agak berbahaya, ya, selain yang umumnya diperbolehkan, itu seperti pada PVC. Nah, PVC itu juga salah satu jenis yang mungkin kita kenal dengan paralon, tapi sebenarnya tidak hanya untuk paralon, ada banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, plastik ini dianjurkan sebenarnya tidak digunakan, ya, untuk kepentingan sehari-hari yang luas, ya, karena memang memiliki unsur yang mungkin bisa membahayakan ketika dia terdegradasi atau dia masuk di dalam unsur makanan kita atau terkonsumsi, ya, seperti PVC itu. Nah, kemudian berapa lama dia akan terdegradasi? Nah, pada umumnya memiliki masa waktu yang panjang plastik ini untuk mengalami degradasi sampai ratusan tahun, ya, bahkan 500 tahun. Nah, oleh karena itu diperkirakan plastik-plastik yang pernah diciptakan pertama dulu, ya, sekitar tahun 30-an, 1930, itu mungkin saat ini masih ada itu. Nah, hanya pada ketika plastik itu terpapar di alam, pada situasi di mana suhu atau tekanan di alam ini memungkinkan terjadi degradasi, maka dimungkinkan terjadi leaching atau pengeluaran partikel atau molekul itu terurai di lingkungan kita atau bahkan di makanan kita. Solusi yang terbaik dan realistik itu adalah reduce, mengurangi penggunaan. Paling bagus, karena apa? Plastik tidak mungkin kita tinggalkan, gitu. Dia masih banyak diperlukan dan bermanfaat dalam banyak bidang, ya, dalam banyak bidang, terutama sebagai casing atau tempat satu benda. Gitu. Bahkan ada benda yang tidak bisa ditempatkan di tempat gelas, kita harus menggunakan plastik. Jadi yang pertama adalah reduce, kurangi sebanyak-banyaknya, gitu. Yang kedua adalah recycle tadi. Recycle, jadi recycle itu berarti kan memperpanjang usia agar manfaat dari benda itu sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak perlu menambah bahan baru. Mungkin recycle lebih mahal daripada mengadakan plastik yang baru, tetapi recycle harus ditempuh, mau tidak mau harus ditempuh. Sebagian plastik masih efisien untuk dibuat recycle, ya. Banyak bahan kita seperti gayung, ember itu kan bahan recycle semua itu. Termasuk beberapa plastik plastik kita menyebut plastik resek gitu, nah, yang biasanya untuk belanja nih. Nah, itu sudah merupakan daur ulang semua itu. Yang ketiga sebenarnya bagaimana menggantikan. Nah, sekarang ada upaya untuk membuat plastik yang memiliki masa degradasi lebih pendek atau kita menyebut biodegradable. Jadi tentu saja biasanya plastik jenis ini kan menggunakan bahan-bahan yang aman, dan bahan-bahan itu biasanya untuk produksi plastik lebih mahal dari segi biaya budget pembuatan atau produksinya. Ya, karena itu kombinasi banyak cara tentu saja. Jika ditinjau secara ilmiah, plastik tidak mudah terurai atau sulit didaur ulang, dapat menyebabkan banyak dampak negatif, antara lain banjir, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit. Mencermati dampak dan persebaran plastik dari kebiasaan penggunaan plastik berlebih, tentunya pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah untuk menanggulanginya. Salah satu contoh ialah kebijakan yang sudah dijalankan pemerintah Kota Banjarmasin atas gagasan Wali Kota Banjarmasin, Haji Ibnu Sina. Prinsipnya sederhana, kalau kemudian di pasar-pasar modern dan tahun ini kita masuk ke pasar tradisional untuk pengurangan kantong plastik, sumbernya bisa kita kurangi, maka kami yakin dan percaya sampah yang masuk ke TPA juga akan berkurang. Dan terbukti ternyata dari hasil penelitian kita, Dinas LH bekerjasama juga dengan Econit menyebutkan bahwa 60% sampah yang masuk ke TPA itu adalah sampah organik.
dan 15%-nya adalah sampah plastik. Nah, oleh karena itu, upaya kita untuk mereduksi sampah plastik yang memiliki dampak panjang ini, baik 100 tahun, 200 tahun baru lebur, kemudian dampak negatif dari mikroplastik bagi kehidupan manusia yang menyebabkan stunting, menyebabkan kanker dan sebagainya, ini bisa kita cegah dengan mencegah dari sumber penggunaannya. Selain penggunaan tumbler dan media lainnya, ada pula beberapa langkah nyata masyarakat dalam hal pengurangan penggunaan sampah plastik. Di antaranya penggunaan tas belanja yang terbuat dari bahan purun dan kantong yang terbuat dari bahan kertas sebagai pembungkus. Pengembangan produk rumahan pengganti kantong plastik tersebut kini mulai mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Tercatat beberapa kabupaten kini mengembangkan produksi bakul sebagai karya khas daerah melalui kegiatan PKK. Kehadiran bank sampah yang tersebar di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan merupakan langkah nyata dalam tujuan menekan tingginya keberadaan sampah rumah tangga, terutama sampah plastik. Gebrakan lainnya yang telah berjalan dan ditanggapi antusias oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu kegiatan Gerakan Indonesia Bersih, Kali Bersih. Kegiatan ini berlangsung di sepanjang bantaran sungai dari Jalan Ayani kilometer 1 hingga ke kilometer 34, melintasi 3 kabupaten kota yang diikuti oleh 8.000 peserta. Selain membersihkan kali dan sungai-sungai, kegiatan ini menyampaikan pesan, mengangkat kembali semangat gotong royong. Lalu bagaimana tanggapan warga Kalimantan Selatan terkait dampak dan solusi dalam menanggulangi penumpukan sampah plastik? Dampak yang paling pasti yang pertama satu, apabila kita kebanyakan dari sampah plastik itu, kita sebagai masyarakat itu kan pasti bingung bagaimana cara menanggulanginya. Salah satu cara menanggulangi sampah plastik itu tadi dengan cara pembakaran. Nah, dari cara pembakaran tadi, dia akan menyebabkan polusi yang besar dan itu bisa menyebabkan dampak globalisasi yang tinggi yang mengakibatkan bumi kita terasa panas. Salah satu dampak yang bisa kita lihat itu biasanya terjadi banjir. Nah, itu kan gara-gara penumpukan sampah yang tidak bisa terurai. Contoh, kita ingin pergi ke kampus, itu bawa botol minum sendiri yang pakai botol tumbler itu. Jadi kita nggak usah beli-beli lagi yang di warung-warung itu untuk mengurangi efek dari sampah plastik tadi. Selain itu juga untuk penanggulangannya kita juga bisa membuat suatu kerajinan tangan dari plastik itu sendiri. Jadi dari plastik itu sendiri bisa kita daur ulang dengan membentuk suatu karya. Kalau bungkusan itu misalnya tidak ada tempat sampah, itu sulit untuk membuangnya. Pasti kita membuang sampah sembarangan. Kalau tempat makan, kalau sudah selesai kan bisa ditaruh di tas, nggak dibuang sampah sembarangan. Terus kalau pakai tempat bisa dipakai berulang kali. Contohnya terutama untuk wanita, untuk kesehatan wanita, bahwa pembalut yang banyak beredar di pasaran, yang banyak dijual bebas dalam pasaran, itu ternyata digunakan dari bahan kimia. Jadi sekarang bisa ditanggulangi dengan pembalut kain. Sedangkan dibakar sendiri itu malah menimbulkan masalah baru. Nah, itu sendiri kalau untuk dikubur di tanah itu sendiri pun mungkin hancurnya akan lama. Hancurnya juga akan lama. Walaupun dikubur, itu kan waktu berapa lama gitu. Nah, untuk hancurnya itu sendiri. Jadi lebih ke kebiasaan masyarakat aja sih yang dibiasakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik itu sendiri. Dan istilahnya kalau penggunaan goodie bag itu kan bahkan itu lebih menguntungkan bagi penggunanya. Yang pertama goodie bag itu cukup kuat dan juga itu bisa tahan lama, Kak, dan bisa memuat banyak benda dibanding dengan plastik bisa sobek dibuang jadi sampah kayak gitu, Kak. Yang langsung bersentuhan dengan makanan kayak botol, kalau gelas, yang dari styrofoam misalnya itu
Itu tuh sebenarnya kembali ke pengetahuan masyarakatnya itu sendiri, karena kan ada beberapa plastik yang hanya untuk sekali pakai, kemudian ada yang bisa 2 kali pakai dan 3 kali pakai, dan kebanyakan masih ada beberapa dari penjual ataupun dari pembeli itu sendiri yang tidak mengetahui kegunaan dari plastik itu sendiri. Ada yang menggunakan kantong plastik hitam untuk membungkus makanan panas, itu sendiri kan bisa menimbulkan bahaya gitu kan bagi kesehatan pembeli itu sendiri gitu. Nah, seharusnya sebagai penjual dan sebagai pembeli itu lebih bijak lagi untuk menggunakan kantong plastik. Untuk pasien ya, untuk pasien itu misalkan kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Bahan-bahan yang ramah lingkungan misalkan kita bisa menyarankan seperti penggunaan tas yang seperti eco bag, itu namanya. Kalau nggak, itu namanya adalah eco bag yang biasanya sekarang ini yang lebih banyak itu adalah yang terbuat dari spunbond. Nah, dari pengguna spunbond itu dia kalau tas plastik eco bag yang terbuat dari spunbond itu dia bisa dicuci beberapa kali. Jadi penggunaan sampah plastik itu bisa tertangani dengan baik. Dan tentunya tidak menimbulkan masalah-masalah yang tentunya di masa mendatang, seperti banyak masalah yang seperti banjir, dan sekarang ini kan lebih trennya itu Indonesia sekarang ini kan lebih daruratnya itu adalah banjir gitu dan sebagainya. Jadi kita bisa mengurangi itu, maksudnya kita bisa mencegahnya kan. Program penggunaan tumbler itu di tahun 2019 dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin dengan tujuan untuk mendukung Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang larangan penggunaan kantong plastik bagi retail, toko modern, apotek, dan pasar tradisional. Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh terutama aktivitas perkantoran di Kalimantan Selatan telah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk manajemen lingkungan di lingkungan perkantoran melalui konsep Eco Office. Eco Office juga menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mewujudkan komunitas kantor yang ramah lingkungan, yaitu dengan terciptanya lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman, dan menyehatkan. Sudah sejak 2018, Provinsi Kalimantan Selatan mulai menerapkan program Eco Office seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Setiap seminggu sekali pada hari Jumat, Eco Office menjadi kegiatan rutinan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa hemat energi dan air dengan memanfaatkan barang-barang serta fasilitas di kantor seefisien mungkin, menjaga kebersihan lingkungan dengan mengumpulkan serta membuang sampah yang ada di sekitaran kantor, dan melakukan penghijauan dengan cara menanam tanaman serta bunga dan tumbuhan lainnya di sekitaran perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, kita mendukung program untuk pengurangan sampah plastik, dan di SMA Negeri 2 sendiri itu kita buat satu aturan untuk seluruh siswa itu membawa bekal makan ke sekolah, karena ini sekolah kita juga menerapkan sistem full day. Secara otomatis mereka makan siang di sekolah. Jadi mereka membawa bekal dan mereka membawa air minum sendiri. Ya, selain membawa makanan, botol makanan dan kotak makanan dari rumah sendiri, tumbler tadi Pak. Iya. Adakah semacam kegiatan lain seperti reduce atau recycle, penggunaan kembali dari bahan-bahan plastik itu tadi? Jadi yang pertama kita punya bank sampah, dan yang kedua kita lewat beberapa mata pelajaran itu kita optimalkan untuk mereka terus melakukan kreasi untuk mendaur ulang sampah yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah pengurangan sampah di sekolah kita cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berapa persen itu Pak? Jadi persen? Jadi sampai sekarang kita kalau di persentase itu bisa sampai 60 atau 70%. Dari tahun? Dari tahun 2010 atau 2011 hingga kita sekarang mulai melaksanakan program Adiwiyata di sekolah.
Kebiasaan membeli makanan dan minuman praktis kerap terjadi dimanapun dan kapanpun setiap harinya. Padahal tindakan konsumtif seperti inilah yang membuat sampah plastik semakin menumpuk dan meningkat dari hari ke hari. Penggunaan sedotan stainless, tas kertas, tas kain, dan tumbler merupakan beberapa langkah kecil dalam tindakan berbasis green lifestyle, karena hal tersebut mampu mengurangi penggunaan plastik berlebih. Selain mengurangi jumlah pemakaian plastik berlebih, keuntungan dari penggunaan tumbler dan botol minuman sendiri ialah dapat digunakan berkali-kali, mudah dibersihkan, serta ramah lingkungan. Mulailah dengan membiasakan membawa kotak makanan, tumbler, atau botol minuman sendiri dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sekolah, kantor, dan kampus, serta penggunaan tas belanja sendiri. Bijak berplastik bisa kita mulai dengan hal-hal yang mudah. Utamanya dapat dimulai dalam lingkup keluarga, sebagai langkah yang paling dasar. Bersama kita menuju Kalimantan Selatan bebas sampah. Yes! Bergerak menuju Banua, Kalimantan Selatan bersih sampah plastik di tahun 2025.